Iya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuhan logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuhan logika seperti itu. Dan jangan lupa di-share-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share-share lagi ke makin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuhan logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Iya. Jadi ceritanya kalau dalam ilmu ini ya, ilmu serse ya, ini ceritanya ini si pelaku dia melakukan kesalahan kepada orang Kristen. Takut kemudian dilamporin. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu alamana sibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta. Insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, sambil menunggu datangnya masa salat zuhur ya, kita akan mengunggah sebuah video ya, yang dimana video ini menyatakan tentang bagaimana Taufik ya, atau Tuan Logika yang punya akun namanya Tuan Logika itu ternyata dia mengemis-ngemis sama orang-orang kafir ya, karena memang ya untuk mencari aman, sehingga dia mencari empatik dari orang-orang kafir supaya dia mendapati pembelaan. Itu yang pertama. Terus tidak dikasuskan ketika dia membuat kesalahan ya, memijak-mijak kitab orang Kristen itu ya. Terus bagaimana Akhizuma didatangi seorang polisi dan dinasihati seorang polisi. Dan polisi ini Kristen, kamu muslimin. Lucu ini. Oke, demikian kamu muslimin video aja. Ingin diskusilah dengan baik-baik. Kalau kamu ingin kemudian kebaikan kepada orang lain, jadilah pendebat yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Coba kamu lihat betapa banyak contoh yang sudah kami pertontonkan. Orang Kristen naik bertanya kepada Bang Suma. Saya katakan apa? Tanya sampai puas. Tanya sampai 1000 pertanyaan. Bahkan kami yang menyajikan, tanya lagi. Apa yang paling berat, apa yang paling sulit untuk aku jawab? Tanya lagi. Selama orang itu menjaga kemudian jalannya diskusi agar kondusif, kami umat Islam punya kewajiban karena kami pegangannya Al-Quran. Ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Allah. Maka sampaikan kebenaran itu. Selama orang ini menjaga kondusifnya diskusi, bukan menista, bukan menghina. Karena kalau itu dia datang menista, menghina, maka panduan kami kembali ke Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Kembali, jangan kau larang. Kalau kami tegas, kami keras, jangan kau larang, karena itu panduan Al-Quran. Kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Orang yang menghina, menista, dan seterusnya. Itu yang dimaksud Al-Quran. Ya, jadi saya berharap Agatha udahlah, jangan kau perparah lagi masalah, karena tidak ada orang sakti di atas muka bumi ini. Ya, jangankan kamu yang kau sembah saja bisa dibunuh sama orang Romawi. Ya, kamu mengancam saya, ingin mendor saya, itu adalah satu tindakan yang sudah melanggar hukum. Itu ancaman. Dan kalau saya lebay kayak si Dosma, saya bisa saja curhat, Papa, Mama, aku diancam mau ditembak, ini videonya, saya diancam. Nah,
Bisa. Kalau saya mau lebay ria kayak si Dosma itu, jalan, ih cantiknya jalannya, kemayunya jalannya, jogetnya, cantiknya jogetnya. Kalau saya mau lebay-lebay kayak begitu bisanya. Kau lihat kamu live, kita senyap, kita ini tar, loh itu kan wow, itu pengancaman yang sangat luar biasa itu buat saya itu ya. Untung saja jiwa saya ini ya tidak goyah dengan kayak gitu-gitu. Ya, tapi itu bisa jadikan sebagai delik ancaman yang menakut-nakuti. Coba Dinda Alfi bisa diputar nggak? Ada nggak bisa? videonya? Kasih semenit, siapkan dulu. Iya. Alfi lagi di depan merokok. Baik deh. Semenit. Sorry ya. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, kalau si Dosma ini tidak menghentikan kemudian musiknya, kita tidak akan pernah berhenti. Ya, kamu berhasil menghentikan Bang Suma, akan muncul Bang Suma yang lain. Jadi percuma, mending kamu memikirkan untuk menyelamatkan dirimu, menyelamatkan teman-temanmu yang sedang terancam. Jangan egois. Kenapa? Karena para apologet Kristen itu masing-masing kami sudah kantongin hujatan mereka. Kamu berhasil memasukkan saya, berarti kamu berhasil memasukkan yang lain, termasuk yang Kristen, karena mereka juga memiliki hujatan-hujatan yang jauh lebih dahsyat daripada tuduhan kamu terhadapku. Pahami itu. Silakan dibesarkan Dinda Alfi. Siap, sebelum ke Alfi, izin menyampaikan pesan Bang Zuma. Pesan daripada Pendeta Muriwalianto Matalu. Kalau terjadi aksi saling lapor-melapor, Pendeta Muriwalianto Matalu yakin dan percaya bahwa akan banyak apologet Kristen yang akan ditangkap. Oh iya. Akan banyak YouTuber Kristen yang akan Pasti ditangkap. Itu pesan Pasti. beliau tuh. Lanjut. Pasti itu deh. Ada videonya kan? Ada dong. Nah, nanti siapkan, nanti kasih Dinda Alfi, nanti kita putar. Kalau yang kayak Bang Suma aja bisa kalian tangkap, apalagi Kristen yang lain. Oh, habis itu. Hujatannya luar biasa. Nah, coba lihat ini. Ya. Suaranya, Dek. Ya. Santai. Jangan kasih tahu. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang. Oke? Ngerti ya? Lo tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lo tahu kan berapa yang biasa hilang di sini, yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak ucapin ulang tahun gitu aja. Kak aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, itu yang namanya petarung sejati. Petarung sejati itu nggak kor-kor kayak hyena, kayak serigala yang cuma nakut-nakutin. Mainnya kayak singa dong. Oke, kan udah gue bilang, tangkapan jangan ikan sapu-sapu. Tangkapannya itu ikan kakap. Coba diulang sekali lagi, Dek. Kalimat pertamanya coba. Dari sini ya berarti ya. Iya, yang pertama kali. Pecahin kepala. Ketakutan sama mereka. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Nah, tuh, dia Biarin sebut dia nama saya kan. tenang. Kalian dengar nggak? Jangan katakan tangkap Zuma. Kalian dengar nggak? Iya, dia bisik-bisik dia. Dengar nggak nama saya disebutnya? Dengar Bang, dengar. Sekali lagi ya. Tuh. Sekali lagi, coba dengarkan. Ini nama saya disebutnya ini. Nih Alfi putar lagi. Tunggu, tambah volume. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang.
Iya, jangan bilang tangkap Zuma, jangan. Ya. Jangan bilang tangkap Zuma katanya. Nah, teruskan. Artinya dia mau senyap. Oke, ngerti ya? Lu tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lu tahu kan berapa yang biasa hilang di sini, yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak, ucapin ulang tahun gitu aja. Kak, aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, Pecahin itu kepala yang namanya otaknya. petarung sejati. Nah, Petarung sejati itu nggak kok. ini kalau di mata aparat ini sudah kena dia ini. Kena dia. Ya, ancaman ini udah keras ini. Ancamannya luar biasa. Dan di saat terjadi kisru, kemudian dialog lintas agama beda keyakinan, dia melakukan tindakan-tindakan kayak begini, pengancaman, dan dia sendiri mempraktekkan senyap dan memecahkan kepala, otak untuk dia. Jadi teman-teman, ini sengaja kita putar. Besok hari kalau ada apa-apa dengan saya, ya ini pasti pelakunya. Dapat dipastikan ini 99,100 dia ini pelakunya. Itu aja. Silakan, mungkin ada video lain yang mau dipertontonkan. Tapi kalau Agatha misalnya dia lagi jalan jatuh ke jurang, bukan kami pelakunya ya. Itu murni kecelakaan sendiri. Iya, karena kita nggak ada rencana. Kalau ini kan ini benar-benar direncanakan dan dipraktekkan. Caranya menyelesaikan Bang Zuma itu seperti apa, dia praktekkan. Rencananya ada. Nah, kalian tahu kan yang komen-komen di dari agama RT 16 selalu menghilang kata dia. Artinya ini kayak ini sudah lewat dari teroris ini. Dia sudah menjadikan saya sebagai target. Dan itu dia sampaikan di depan umum, itu ancaman. Artinya ancaman itu. Iya, betul. Kalau yang kedua saya sampaikan melalui forum ini, untuk seluruh umat Islam yang biasa main di Komal TikTok, mulai malam ini, yang pernah menonton atau yang belum akan menonton, hentikan. Kedua, yang terlanjur follow, di unfollow. Melalui forum ini kami himbau, hentikan menonton atau boykot Komal Agatha Palermo. Perintah. Himbauan bersifat wajib hukumnya, jangan sampai umat Islam menonton. Saya yakin penontonnya akan berkurang sampai 80% kalau dia live. Itu himbauan kami. Yang kedua, statement tadi Banyuma, boro-boro si Dosman itu berlaku adil dalam berstatement sebagai orang yang ngerti hukum. Ini sebenarnya murni ada kebencian yang tertancap di dalam dirinya karena hanya mendengarkan sebelah pihak. Bayangkan si Topik yang telah menginjak kitab sucinya itu, kitabnya yang dianggap suci itu, malah dijadikan saksi, diongkosin ke Sumatera Utara. Ini kan orang yang benar-benar tidak adil menyikapi keadaan. Bayangkan, sudah satu, sudah berkomunikasi, bahkan udah bisa makan bareng, di depan dia ada orang yang menginjak kitab yang dianggap suci, kok dia nggak diambil tindakan? Malah diramu, dijamu, dan dibantu. Ini orang seperti ini macam apa kira-kira? Itu sih pendapat dari saya. Silakan. Iya. Jadi, iya, silakan. Ini ada perwakilan kita dari Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Adi ya. Para guru yang rahmati Allah. Saya Arif Bang Zuma dari Jakarta, dari nyampe di
Bandung sore tadi. Kebetulan ini Oh, gabung siap, dengan siap. teman-teman. Ini ada laporan tadi dengan Nandar segala macam udah ke Polda. Ini laporan lengkapnya dia Abah Yamin yang sampaikan. Assalamualaikum Bang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaporan kita ke Polda Jabar sudah terselesaikan walaupun agak tersendat lah, biasa berhubungan dengan kekuasaan seperti itulah. Tapi jangan surut untuk bersemangat berjihad kita. Kami dampingi terus dengan Bina Malap Center PW Persis dan lawyer-lawyer kita sudah turun tadi, Ispan, beberapa kawan kita. Nanti kita lanjutkan terus dan semangat Bang Zuma, semangat Tuan Guru. Siap, siap. Sampai kapanpun kita Masya Allah. berada di rel dan jihad Islam. Masa kita tidak bisa berbuat sementara saudara-saudara di Palestina bisa berbuat. Kita yang masih hidup tenang enak tidak bisa berbuat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf nih lagi ngumpul dengan Pases. Ya. Allah Akbar, Masya Allah. Bang Iya, Zuma, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Bang Andi izin turun, saya mau lanjut lagi kumpul. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DLP yang barusan saya kirim di spill dulu, kita baca Iya. pernyataan sikap. Dan tolong paling bawahnya nggak usah ditampilkan ya, yang paling bawah yang tanda tangan. Gedein dulu DLP. DLP-nya digedein dulu. Yang saya cari kertas dulu. Bukan videonya Bukan topik. dulu. Barusan yang terakhir saya kirim ke Anda itu. Nah itu, Oh, tapi yang- paling bawahnya jangan ditampilin. Bisa nggak? Oh baik baik. Paham. Di setel dulu. Ya. Bentar ya. Tapi zoom dulu nih berarti. DLP sendiri yang baca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dalam satu Tuhan nomor SK Menteri AHU 0014970 AH 0104 tahun 2023. Tempatnya di Rumah Hobbit Bolani, Bili-Bili, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Surat teguran Dewan Pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia nomor 001 STG. Stop dulu, sebentar dulu. Penyuma nggak apa-apa itu ada, tutup dulu Alpi. Ya. Ya, kan itu alamatnya udah nggak usah umum, di ini banyak deh. yang Itu tahu. kan secret. Yang langsung ke kantor bawah pusat. aja. Iya. Langsung ke Dibaca bawah aja, aja. Pi, langsung dibaca aja. Dibaca Langsung aja, ini ya. dibaca aja, jangan ditampilin. Dibaca aja. Berdasar oke. Yang langsung ini ya, berdasarkan Iya ini. ya. Oke. Atas nama saudara Taufik Guys, alias tutup aja kameranya, Pi. Oh, baik. Iya. Atas nama saudara Taufik atau atas nama akun TikTok Tuan Logika berdasarkan tayangan live TikTok yang Anda tayangkan, kami atas nama Apologet Islam Indonesia menyesalkan perilaku Anda sebagai seorang muslim dan sebagai seorang apologet Islam atau pembela Islam. Untuk itu, kami menegur keras sikap Anda dengan alasan Anda menggunakan atribut agama tertentu di luar keyakinan Anda adalah hal yang sangat mencederai apologet Islam dan lainnya, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Dengan adanya surat ini, kami berharap semuanya akan kembali menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah itu dia. Tanggal berapa itu? Tanggalnya? Dibuat pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Nah tuh, tengoklah. Ya kan ya? Perlihatkan lagi Dinda. Buka aja kameranya, perlihatkan sepintas saja. Tapi nama Banjuma ada di situ udah cukup. Oh iya. Tanggalnya aja. Ya, jangan udah cukup. Oke. Oh, baik. Yang pasti kita sudah buktikan bahwa apa yang kita sampaikan barusan itu adalah terbukti benar, bukan rekayasa. Satu-satunya yayasan yang melakukan ya kutukan atau pengutukan
atau teguran keras terhadap perilaku penginjakan Bible hanya Bang Suma di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Dosma kemana? Ayo, Dosma kemana waktu itu? Pada saat kitabmu diinjak, katanya kamu ingin kemudian tidak ada kisru. Kemana kamu? Pada saat Bible diinjak, ayo, di mana? Hilang kan? Gak ada si Dosmo waktu itu, masih sibuk joget. Jadi kesimpulannya itu adalah atas nama Ketua Dewan Pembina Apologet Islam Indonesia, Bang Juma, menegur keras atas nama Saudara Topik atau Tuan Logika atas tindakan menginjak kitab yang dianggap suci oleh agama lain. Itu pernyataan sikap. Itu terwakilkan kami semua Apologet Islam Indonesia. Di sebelah mana? Di sebelah malah Boleh nambahin? dirangkul, disayangi, didonasi. Boleh nambahin dikit? Iya, silakan. Jadi bukan hanya yayasan ya teman-teman ya. Kami dari Riau sebagai mengatasnamakan warga Pekanbaru, warga ya, juga melaporkan Tuan Logika alias Taufik. Tuh. Kami laporkan langsung ke Polda dan alhamdulillah udah 5 media menggarisbesarkan ini ke dalam laporannya tuh. Buka satu aja baca. Iya, udah diliput di ini Riau, berita 1 ya. Terus ada di Riau Aktual dan masuk ke YouTube Polda. Nah, ini bisa kita buka salah satunya. Ini Riau ya, kita coba buka. Kita coba buka salah satu. Di website ini Riau, dengan judul diduga melakukan penistaan agama, akun TikTok Tuan Logika dilaporkan. Nah, di sini pelapor-pelapornya masuk ya ke dalam thumbnailnya. Mengatasnamakan warga, sekali lagi, warga Kota Pekanbaru yang diwakili oleh jemaat melaporkan akun TikTok Tuan Logika ya milik Taufik, seorang warga Kabupaten Nurokan Hulu Provinsi Riau, ke unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya Polda Riau pada Selasa 29 Oktober tahun 2024. Laporan ini disampaikan menyusul dugaan penistaan agama, di mana dalam salah satu konten video yang diunggah di akun tersebut, Taufik diduga menginjak Bible yang merupakan kitab suci umat Kristiani. Jadi bukan hanya yayasan, sekali lagi kami yang dari Riau mengatasnamakan warga Kota Pekanbaru juga melaporkannya. Sekian dari Alvito. Mantap. Sebenarnya menampar si Dosma, mestinya si Dosma ini yang melaporkan, bukan kami umat Islam yang melaporkan. Justru berbalik si Dosma mengapresiasi dia, kita yang melaporkan. Kita yang melaporkan. Kok jadi kebalik-balik akal sehatnya ini orang? Kok kebalik-balik begitu? Inilah yang saya maksud, tidak ada keseimbangan berpikir. Makanya kurangilah berjoget-joget. Ini yang mematikan sebenarnya apa ya? Memandang sesuatu masuk delik atau tidak masuk delik gitu loh. Masa udah orang terlapor, umat Islam ingin kedamaian, bahwa ini loh siapapun yang menista ya dilaporkan. Mestinya Anda dong yang melaporkan dia si Topik, malah dibalik diongkosin. Kok bisa ya kayak begini ya? Mungkin karena kebanyakan joget kali ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi is oke lah. Coba bagaimana jawabannya si Topik? Oh, video dia ini ya, Deng ya? Sebentar Alfi tampilkan. Halo,
salam toleransi teman-teman semuanya, salam sejahtera ya. Kok tidak sangar lagi mukanya? Kepada saudara-saudara saya lagi dari puasa. umat Kristen. Sengaja Tuan Logika mau buat VT ini ya teman-teman ya, untuk mau klarifikasi tentang penginjakan Bible yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Seharusnya video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut. Dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen. Dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen, tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah memaafkan Tuan Logika, Bang Logika sangat berterima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan Tuan Logika kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa Tuan Logika harus membuat video ini teman-teman? Karena teman-teman sendiri tahu ya, di saat Tuan Logika ingin berubah menjadi baik, banyak sekali rintangan-rintangan yang Tuan Logika hadapi, khususnya dari saudara saya sendiri ya, saudara seiman saya sendiri, dimana kejadian ini kan sudah lama sekali terjadi, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan teman-teman Kristen sendiri di setiap Bang Logika itu sudah memaafkan semua. Tapi Tuan Logika nggak tahu teman-teman kenapa ya, dari saudara-saudara muslim saya itu justru sebaliknya. Mereka setelah 1 tahun berlalu baru mereka mau melaporkan Tuan Logika. Nah begitu ya, aku nggak tahu apa motifnya ya. Yang jelas nggak apa-apa, laporan mereka apabila ada panggilan kepada Tuan Logika siap menghadirinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuan Logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuan Logika seperti itu. Dan jangan lupa di-share-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share-share lagi ke semakin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuan Logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Iya. Jadi ceritanya kalau dalam ilmu ini ya, ilmu serse ya, ini ceritanya ini si pelaku dia melakukan kesalahan kepada orang Kristen. Takut kemudian dilaporin. Karena dia takut dilaporin, akhirnya dia tampil. Dia putar kemudian arah permainan di sosmed. Makasih Rafael, barakallah. Dia putar arahnya kemudian. Artinya dia ingin mencari simpatik orang yang sudah dihujat agamanya, yaitu Kristen. Nah dia artinya gini, dia keluar dari mulut biawak, lalu kemudian bersatu dengan biawak. Dia lupa bahwa yang dihadapi ini adalah singa. Ya kan? Tadi dia mengaku satu barisan sama kita nih, katanya mengaku-ngaku dia juga dari api. Benarkah dia ini orang dari api? Ada nggak yang bisa mengatakan anak ini betul dari api? Nggak pernah. Nggak kan? Nggak ada. Dia nggak bagian dari kita kan?
Enggak. Nggak ada, betul. Nah itu dia ngaku-ngaku. Aku juga dari dulu saya diapi loh. Kalau ini kalau sekampung dengan Pak Desugi ya, kalau sekampung dengan Pak Desugi ya. Tapi setahu saya tidak pernah kemudian tahu anak ini di mana diapi, nggak pernah dia masuk di api. Bukan api dia ini. Gak ada. Dia juga nggak punya pernah. KTA ini. Nggak ada. Tahu itu si Alfi. Dia orang rekan hulu. Iya, dia orang rekan hulu. Dia pun nggak punya KTA itu. Nggak punya KTA PI dia. Nah itu dia makanya bahaya ini, karena dia di mana-mana dia ngaku api, dia membongkar isi dalamnya api. Sejak kapan kau tahu isi dalam api? Apa yang ada dalam isi api? Nggak ada apa-apa. Nah, kemudian Dia mau bubarkan api banyak Mak. ya itu dia lucu. Jadi dia tadinya mengaku dari api, injak Bible. Karena takut sama biawak, dia loncat keluar ke kandang biawak, dia larinya menghadap ke kandang kita. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan dengan singa. Dia selamatkan dirinya dari gigitan biawak. Lalu kemudian berkongko-kongko dengan biawaknya, lalu keluar-keluar menggonggong ke kita. Dia nggak tahu bahwa ketika dia loncat ke Kristen, yang dihadapi adalah umat Islam. Lucu. Allahu Akbar, lucu ini orang. Ini loh saya tambahin banyak Pak. Seandainya Ya, tidak, dia sebenarnya ini anak udah tahu kan dilaporkan. Seandainya dia tidak dilaporkan, dia tidak akan membuat video klarifikasi kayak begini. Ya artinya apa? Dia sudah mengakui dirinya bersalah. Jadi memaklumi orang yang melaporkan dia dengan membuat video klarifikasi minta maaf di bawah pohon sawit. Lu pikir pohon sawit bisa bantu lu? Gitu loh, burung-burung lu pohon sawit jadi saksi. Nggak bisa bro, tetap dia proses hukum berjalan. Kalau mau ya mungkin kamu dimaafkan, tapi minta maaf itu ya paling nanti pertimbangannya itu meringankan, tapi ya proses hukum itu tetap berjalan. Ya itulah Dosma, kau lihat sendiri, yang kau jadikan saksi sudah mengakui kesalahannya, telah menginjak kitab yang telah kau anggap suci, ya malah kau jadikan saksi, ya gak bisa ngebayangan nanti gitu loh. Di mana letak harga dirimu sebagai seorang Kristen, yang orang yang nyata-nyata mengakui pernah menginjak kitab yang kau anggap suci, malah kau jadikan sahabat, kau ongkosin dan seterusnya. Itu kira-kira pendapat dari saya. Semoga Pak Desugi tetap sama di Alpi, karena kalian semua dari satu kampung. Ya berbahagialah kalian bertiga, satu kampung dari Riau. Sahabatku Coki Siregar, chatnya saya sudah jawab. Bang Coki Siregar sudah saya jawab WA-nya. Adinda jangan jangan makan 3 bayar 1. Tapi juga Dinda menemukan Coki. kekeliruan di ini, mohon maaf ya kalau kita misalnya melebar sedikit ke Bible LAI. Alfi menemukan sedikit kekeliruan nih di dalam TB yang baru keluar nih, terbit TB2, di mana yang dikatakan di TB2 ini posisi kata Allah itu yang dikatakan udah balik sebagai proper name ternyata tidak sepenuhnya. Nah kalau dilihat di 1 Korintus 8 butir yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, pada saat posisi kata Allah, huruf kecil semua itu udah diganti ilah, ya. Di sini kan bentuknya jamak, ilah itu ada banyak. Tapi di dalam 2 Timotius pasal 3 butir yang keempat, Alfi lihat. Di sini nih kalimatnya nih. Suka berkhianat, ya, berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nih Allah huruf besar ya, huruf A-nya. Nah, sama nih seperti yang di TB1 juga. Suka berkhianat, suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang Alfi lihat di dalam 2 Timotius 3 butir keempat ini ya, ini kan kata theosnya nggak ada sama sekali, yang ada pilotheoi. Pilotheoi ini
ya, yang dikatakan loving God ini sebenarnya di dalam ilmu morfologinya itu, di dalam grammarnya itu ya, dia itu berbentuk plural. Nah, nih, Alfi ngambil dari Bible Sabda, dari Bible Hub, maaf, ya. Philoteo ini kalau kita lihat dia adalah adjektif, ya, kata sifat, nominatif, maskulin, plural. Plural loh. Ini kata jamak philoteo ini. Dari kata philos dan theos tuh. Namun dia menggunakan iota di huruf belakangnya menandakan bahwa dia adalah bentuk plural atau jamak. Namun tetap diterjemahkan sebagai Allah tuh. Yang adalah jelas-jelas bentuk isimnya itu mufrad. Maaf, Alfi, aku baru deket device. Kita lagi nggak ada oten, jadi kita hindari aja dulu bahas itu. Kalau udah ada oten naik, baru kita bahas. Sorry ya, tadi aku tinggal jauh dari device. Jangan, kita tahan dulu. Kita selesaikan dulu urusan kita yang pertama tadi, mau bahas Agatha dan sebagainya. Kalau kiranya sudah selesai, mau masuk ke diskusi, monggo. Tapi kalau belum ada Kristen naik, kita jangan bahas itu dulu. Bisa ya? Siap. Oke, Bang Zuma, saya kembalikan lagi sama Bang Zuma atau Bang Handi. Kira-kira bahasanya sudah selesai atau belum? Atau kita mau lanjut diskusi? Intinya adalah teman-teman ya, siapapun bisa melaporkan dimanapun Anda berada. Karena ini sifatnya umum. Ya, Anda mendengarkan di mana dan Anda bisa melaporkan tempat Anda berada. Kalau Anda di Sulawesi Selatan mendengarkan penistaan agama yang diduga menista agama Islam oleh si Agatha ini, Anda boleh melaporkan di Polda di tempat Anda berada. Begitu juga yang ada di Jawa Barat, begitu juga ada di Provinsi Bangka Belitung, apa di mana saja Anda berada. Itu kira-kira tempat bisa. Jadi nggak perlu terbang ke Jakarta, nggak perlu. Kira-kira itu edukasi supaya memudahkan. Itulah gunanya ada kantor polisi di daerah masing-masing. Jadi hukum itu dipermudah seefisien mungkin. Ya, untuk itu saya himbau siapapun yang ingin melaporkan silakan saja. Kalau Anda butuh data silakan hubungi kami. Data atau video-video penistaan, diduga penistaan agama yang dilakukan oleh perempuan yang satu ini, kami akan bisa berikan. Jadi nggak usah khawatir untuk melapor. Laporkan saja. Siapapun Anda, mau melalui pribadi, mau melalui organisasi, apapun itu, silakan bergerak. Kalian kalau mendengarkan video ini pasti akan merasakan bagaimana mereka menghina, mengiris-ngiris iman kami. Ini Agatha, siap-siap, persiapkan diri Anda, mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Begitu juga si Dosma, ya siap-siapkan juga diri Anda, karena Anda masih senang joget, ya tunggu juga tanggal mainnya. Anda akan bisa di LP-kan juga, karena kami sudah konsultasi oleh pakar-pakar hukum. Ternyata Anda udah bisa juga dilaporkan. Karena apa maksudnya Anda joget-joget, latar belakangnya adalah Ka'bah dengan lagu-lagu rohani. Itu juga Anda nanti akan klarifikasi. Begitu juga yang lain-lain. Siapapun boleh Anda LP-kan apabila menemukan bukti. Untuk Agatha, kalau mau kabur, kabur saja. Sebelum ada panggilan, ikuti si Lina Wijaya. Kabur aja nggak apa-apa. Silakan bikin komplek tersendiri di sana. Komplek penista yang kabur dari negaranya sendiri. Ketua RT-nya Saifuddin Ibrahim, bendaharanya si Paujang, calon ya penduduknya inilah semuanya. Si Edis, si Agatha, Sopkatul, siapa lagi? Si Lina Wijaya, ada lagi perempuan yang satu. Lindsay. Ya, si Lindsay, semualah. Jadi di sana nanti membuat kampung sendiri, kalau perlu bikin negara sendirilah di sana. Jadi mereka memang ini disupport oleh orang-orang siapa di belakang mereka ini. Semakin dia menista, semakin banyak cuan yang dia dapat. Itu. Jadi setuju ya. Jadi ketua penista agama
nanti diketuai oleh siapa? Si Udin. Wakilnya atau bendahara merangkap si Paujong. Pengurus-pengurusnya ya ini mereka nih. Penasihat hukumnya ya nggak tahu lah namanya, terserah dia siapa. Donaturnya ya satu yang mantan pebulu tangkis itu, yang membiayai gitu ke luar negeri. Silakan saja. Memang Anda nggak pantas sih bernapas di Republik ini. Kenapa saya bilang nggak pantas bernapas di Republik ini orang gaya-gaya begini? Karena mereka sebenarnya marah besar. Kenapa waktu itu umat Islam dengan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berhasil mengusir penjajah yang konon adalah yang membawa ajaran ini masuk ke Nusantara. Mereka sebenarnya dendam. Mestinya ya umat Islam waktu itu jangan berjuang biar orang-orang Belanda ini terus sampai sekarang begitu, agar perpindahan agama penjajah ke nenek moyang mereka ini bisa menyatu begitu. Jadi agama yang dianut oleh si Agatha ini memang ya nenek moyangnya kemungkinan besar adalah Jongos Belanda. Jadi memang watak-watak mereka ini ya watak-watak seperti itu. Ini fakta, nggak bisa melupakan sejarah. Jadi kebenciannya memang itu terhadap umat Islam. Kenapa kalian mengusir penjajah yang membawa agama saya? Itu dari saya. Makasih, saya udah ditegur di bawah. Cukup Bang Andi ya, cukup. Makasih telah menegur saya di bawah. Lanjut. Bang Zuma monitor. Masih ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Handi nanti kirim yang tadi Bang Handi videonya Agatha yang tiba-tiba jadi Intel, Indomie telur. Asik. Videonya si Lubang. Bukan Logika lubang. tadi. Bukan Lubang ingus. Emang ada sama gua nggak? Bang Zuma, Mana sih? bentar. Bang Zuma bisa buka chat sebentar di WA. Baca yang saya lingkari itu, ada yang seru. Oke, baik. Di 2 WA jam yang lagi satunya ya. tolong. Ya astagfirullahaladzim, bertutup nanti. Jadi silahkan dibaca dia aja lah. Siapa? Si Ada Magdalena. apa, Bang Handi? Ada hujatannya si Agatha yang terupdate itu, Bang Handi. Yaudah. Oh ini ya. Mau ngomong dulu Bang Zuma, silakan. Ya, silakan. Saya cuma tertawa aja lihat si Dosma ini bikin postingan lucu aja. Bang Zuma, saya jadi teringat ini Bang, ingat-ingat siapa? Si Agatha ya, Agatha of Palermo. Itu kan dulu zaman-zaman jadul itu ada Bang. Magdalena, kau jelas berubah, Magdalena. Oh itu dirimu? Iya itu Bang. Zaman dulu Bang. Bang Zuma di bawah itu ada adiknya Bang Zuma yang kemarin itu loh. Si yang bawa istrinya itu loh, yang sepil-sepil istrinya muslim itu loh, si Boy mau naik lagi, kira-kira mau dilayanin nggak? Yang mana? Yang itu, yang katanya orang Makassar, orang Toraja itu loh, yang dia Kristen, bininya muslim, yang waktu kita live di sini juga, si Boy 777. Oh Ingat yang polisi, ya boleh. Naikkan aja. Boleh. Oke. Udah tantrum tadi di bawah, lama banget. Udah 5 jam di ini kita sambut. Ya, naik ke Pak Polisi. Gimana Pak Polisi? Apa kabar tak? Lepas dinas ki atau dinas malam kini? Semua, halo. Iya, di mana kita tugas di Papua sedeng? Pindah-pindah tempat tugasnya bosku. Kenapa dilapor di Makassar itu Agatha tidak tinggal di Makassar bos. Ankumnya berbeda. Katanya polisi, masa nggak tahu yang kayak begitu?
Oh iya, saya tahu, makanya aku tanya kau, jangan Tapi pembohongan. kenapa misalnya Ya, ini nggak bisa, di Kak. Makassar Kak? Saya di Makassar dilapor Kak di Medan. Oh itu tidak bisa juga, nggak bisa juga itu. Nggak bisa juga itu, nggak bisa juga itu. Tahu di aturan hukum. Kalau kau di Makassar dilapor kau di Medan, oh jangan dulu bos. Pendek sekali akalnya nih orang ini. Polisi dari mana saya ini? Jangan-jangan polisi tidur ini. Jangan, saya lebih paham loh. Ankum itu berbeda. Kalau kau di Makassar, kau dilaporkan di Makassar, kecuali Mabes yang bisa untuk rangkum semua. Kalau kau dilaporkan di Mabes itu baru bisa. Tapi kalau kau dilaporkan di provinsi lain nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena ankumnya kecuali karena kau enggak begini. Kamu cari tahu dulu tuh ankum. Kalau kau dilaporkan di ankum yang lain itu nggak bisa. Nggak bisa dong, kecuali ankum yang di sebelah. Iya, kecuali kalau ankum yang di sebelah menyerahkan ke ankum yang di Makassar, ankum yang di Makassar tangkap, ambil tahu baru periksa itu boleh. Jangan kamu pergi ke sana, ya. Kalau kau dilaporkan di Medan nggak bisa itu dong. Itu kan kalau ada panggilanku dari Polda Sumut, kau koordinasi di Polda Makassar, bos. Saya orang Makassar. Antum saya di sini. Ada panggilanmu kah? Enggak, aku tanya dulu, ada panggilanmu kah? Yang bisa panggil kau Mabes. Kalau kau pintar. Jadi kalau saya dipanggil sama Sumut, sama Ki pergi. Sama Ki. Sama pergi. Begini, harus ada koordinasi. Tidak, aku tanya kau dulu, ada panggilanmu kah di Polda Sumut? Ada panggilanmu kah? Laporannya ada di sana. Laporannya saja. Tapi panggilanmu nggak ada kan? Belum ada. Sama seperti logika. Logika nggak pernah dipanggil Polda Sumut, Polda Medan. Yang panggil logika ke sana itu cuma siapa ini, pengacara kah? Yang panggil ke sana. Nggak ada dari polisi yang panggil si logika. Karena dipanggil kita sebagai saksi sembarang tongan Bapak kah? Iya, tapi tanya aku dulu yang panggil dia siapa? Coba aku tanya konfirmasi, cari tahu. Iya, dari pihak kepolisian lah pasti. Bukan. Penyidik saya mungkin. Saya orangnya netral, bos. Kutanya kok, saya orangnya netral kak saya. Tapi kasih tahu siapa yang panggil logika? Yang panggil logika polisi atau pengacara itu yang panggil dia? Dos. Iya makanya, berarti itu kan intern. Jadi begitu, kau harus paham di situ. Makanya kita tertawa kalian ini Agatha kok dilaporkan di Polda Sulsel, sedangkan Agatha tidak tinggal di Sulsel, nggak nyambung. Makanya saya bilang pembohongan semua ini. Itu yang saya tangkap. Orang bisa melapor di mana saja. Nanti bisa dari Mabes melihat. Memang benar. Jangan ajar saya itu. Memang benar bisa melapor saja. Ini kasota tong ini anak kan. Tahu juga. Memang kau ini. Memang ini beneran polisi nih bang. Katanya sih gitu. Begini. Ya, aku tanya kau baik-baik. Saya tanya kau dulu, kau polisi beneran apa polisi palsu? Saya polisi beneran. Saya cuma tanya. Pangkat kau apa? Pangkat kau apa? Enggak perlu kau tanya. Jangan. Ya nggak bisa. Enggak, saya maksudnya saya mau tanya dulu baik. Maksudnya saya pangkat kau apa dulu ah? Maksudnya begini, maksudnya untuk ajar kamu itu bagus semuanya. Saya nggak pernah ajar kamu baik. Saya itu mau toleransi. Iya, kalian itu kalian itu saling melapor itu istilahnya melapor kiri kanan yang nggak jelas begitu. Kamu bikin mana ada tidak jelas. Besok ini 14 lagi yang kami lapor termasuk kau. Kenapa kau lapor? Kau bawa lari anaknya orang baru kau murtadkan. Diam mau kau dulu. Mari aku dulu. Makanya saya bilang kamu itu kau tusuk anaknya orang baru beda agama kau. Kamu itu hanya bohongi saja orang semua begini apa segala macam. Di mana dia bahayana ini, bahayana mengaku polisi tapi dibohongi bedeng. Bahasamu dek. Jangan-jangan kau belum pisunna. Jangan kau katakan kayak begitu. Nanti ada yang mendengar, ya. Kita bicara baik saja. Enggak, maksudnya nanti jangan sampai rekan saya mendengar nggak terima begitu. Kita bicara bagus. Kau naik di sini bukan sebagai polisi, bosku. Kau naik ke sini sebagai masyarakat biasa. Iya, tetapi kan kita kan sudah membawa kata itu. Tadi ada yang bicara begitu, nggak enak kalau. Ya kan kau yang mengaku. Saya kan itu, maksudnya saya mengaku tapi saya netral. Saya nggak ada membedakan saya. Kau dari kaummu, dari kaum ini semua itu sama. Iya, karena Islam istrinu.
jangan kau bicara begitu, nggak usah kau bicara masalah agama, jangan kau bicara itu. Takut kau diusir sama mertua, masih mau kau datang besok. Tidak, dengar dulu. Jangan bicara itu, jangan hilangkan itu. Apalagi Saya satu begini. kampung ki, lama belas ya. Kalau kau dilaporkan di Medan dan Ankum mau di Sulawesi Selatan, gini loh, nggak bisa juga itu. Polda Medan, Polda Sumatera, mau seenaknya datang ambil kau di situ, nggak ada itu bos. Di situ Ankumnya Sulawesi Selatan. Kutanya aku ini bukan narkoba. Kalau narkoba oke, ada namanya pengembangan. Ini bukan masalah kasus narkoba. Kalau narkoba ada namanya pengembangan. Ini bukan pengembangan ini. Ini masalah begini. Setidaknya ya laporkan di situ. Makanya kenapa saya mengkomentar ini pembohongan. Agatha tinggal di provinsi. Kok kalian laporkan di Sulawesi Selatan? Laporkan di tempatnya begitu dong. Kayak si siapa ini anak Batak. Anak Batak itu wajar dia langsung diambil karena di posisinya yang tepat. Oke. Iya, tapi masalahnya kan bukannya angkum itu hanya berlaku untuk saya militer. itu tidak memihak. Saya tidak memihak. Baik dari Kristen, dari Islam yang menghujat, tangkap semua. Saya nggak ada sepihak. Habisin semua dia. Kalau saya itu sebenarnya enggak ada kudukung saya, enggak ada kudukung. Saya begitu. Karena istrimu, karena istrimu Islam. Diam dulu. Susah. Ini yang susah. Kalau Anakmu kita bicara- Islam, coba Mi, anakmu Islam, istrimu Islam. Bagaimana mau mendukung Kristen kalau Tidak. Ya, tapi saya Kristen kak. Begini, dengar kok dulu susah itu baik-baik. kawan, susah. Susahnya bagaimana? Kamu jangan perpecahan. Makanya jengkel sekali kayak dari tadi. Kamu begini, baku lapor segalanya. Padahal kamu sendiri. Siapa yang mulai? Siapa yang mulai Subaidah? Siapa yang mulai? Pokoknya kamu saling baku lapor. Padahal kamu sendiri yang bikin. Sebenarnya lebih kamu kamu lebih dipatung. Kamu sebenarnya lebih bagus ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boy turun kok kau dulu Boy ya. Enggak, ini Boy, kamu ini polisi, kamu ngaku polisi barusan. Iya, bagaimana? Taruna 87? Taruna 87 jawabannya apa? 87 itu ditujukan. Penipu kau, bukan polisi. Kalau masa nggak tahu Taruna 87 lanjutnya apa? Aduh. Di 87. Polisi kau, bukan polisi. Masa nggak ngerti Taruna 87? Taruna di 87 kan, jangan ajar saya ya. 87, 812, 811, selamat. Jangan ajar saya jadi polisi. Apa itu? Apa itu? Enggak, kasih tahu yang tadi bisa. Ada ceki, ada join. Selamat malam. Kalau ada Taruna 87, lanjutkan. Di 87 kan kesasaran TKP. Mana ada? Aduh. Pernah dengar radio sekali ya? Aduh, nah kan. 87 itu berarti di 87 kan, kesasaran TKP di mana? 87 itu 87 kan di mana? Kalau 812 artinya apa? 812. 872 selamat mengudara. Sudah ada 872, 812 aku celuk. Iya, 812. Orang-orang ini. Aduh, Hendi talki. Nggak usah bicara itu, jangan ajar saya itu. Nanti yang lain dengar, nanti temanku dengar. Jangan. Kalau di kopi apa di kopi? Di kopi apa di kopi? Enggak usah bicara itu. 86. Kopi itu 86. Di kopi di monitor, tukang kopi kebeli motor. Udahlah turunlah kau ah. Polisi India kayaknya temanku dia. Aduh, kecewa aku kok bikin Boy. Polisi tidur ngaku polisi beneran. Lo contohnya polisi tidur aja sana. Polisi tidur kan? Iya, polisi tidur. Jangan sebut kata itu loh. Banyak yang kena. Emang kenapa? Emang nggak ada polisi tidur? Emang lo polisi tidur bukan polisi beneran? Lah dusing dia nih. Enggak tahu. Enggak, maksudnya buka kamera dulu. Kalau kau polisi, kalau emang kau polisi open cam coba. Buka kamera, enggak usah kasih lihat muka, enggak usah. Kau tahu bilang jelek mukamu, saudara. Iya, buka. Enggak usah kasih apa? Buka kamera dulu kita lihat. Enggak aku tahu cara bukanya bagaimana. Ditiup. Gimana buka kamera follower aja 2 biji? Tiup. Follower 2 biji Lah, polisi gadungan. Mana ada polisi followernya nggak ada, polisi gadungan ini. Jangan bilang kata itu, Bos. Ya nggak apa-apa, nggak suka, tangkap saya kalau nggak suka. Kau polisi gadungan kau. Terserah Anda, ya.
Kau suruh saya baca Tribrata, saya baca Tribrata. Kau suruh saya baca Satya apa? Satya Marga. Bukan, itu tentara punya. Ya, Tribrata. Polisi apa taruna? Polisi apa taruna? Apa tentara? Tadi ditanya Taruna 87 lanjutkan. Jawabannya malah 872 871. Ini antum main togel. Apa gimana sih? Main togel polisi. Anak pramuka dia, siaga, penggalang. Tidak, maksud saya begini, Bang Gatom Maki ada teman tak sekampung polisi. Iya, karena kita satu kampung Bang Suma, maksudnya ku tanya Joko, maksudnya begini, jangan sampai ada begini. Kau bisa, maksudku begini. Kau juga bisa kan bertanya nanti, saya di Makassar, kenapa Sumatera yang laporkan saya? Begitupun Agatha bukan di Sulawesi, kenapa dilaporkan? Supaya jangan ada begitu loh. Itu tujuan saya begitu sebenarnya. Kan masing-masing kita punya wilayah itu kan ada ankumnya. Paham nggak itu ankum? Paham lah, tapi itu kan iya. Itu kan untuk militer saja, kedisiplinan militer itu. Kamu seakan-akan itu bagaimana menjawab ke saya loh. Saya bukan hanya saya sendiri. Saya ini oknum polisi loh. Tetapi jangan kalian sebut nama itu. Nanti yang lain dengar nanti itu tersinggung, nanti yang lain mendengar begitu. Iya, siapa suruh Siti yang masuk ke sini ngaku polisi kok? Saya orang jujur, saya bicara yang salah itu kalau saya yang datang ke tempatmu ngapa-ngapain polisi. Begini, itu berarti tidak boleh. Gini Bang, sampaian datang ke sini ngaku polisi kok. Tanyakan ke Anda itu kebenaran dan kebaikan begitu. Istilahnya kebenaran saya sampaikan sama kau begitu. Iya, diterima minjo iya. Karena kalau kau kan tadi kan saya dengar dari polemikmu itu mengatakan saya dilaporkan begini-begini di Sumatera apa. Agatha juga dilaporkan begini-begini. Saya menjelaskan ke kalian ini, maksud saya masuk menjelaskan ini supaya kalian paham sehingga kalian jangan ada saling berolok-olokan lagi begitu. Terus kapan syahadat? Kau ini lain lagi, aneh pikiranmu ini. Jangan wajar saya bos. Saya punya institusi. Mertuamu Islam toh, anakmu juga Islam, istrimu Islam. Syahadat lah. Ayo, sama-sama ke lebaran nanti. Ada yang tanya NRP saya berapa? 811355. Saya RC angkatan 20 tahun 2021. Oke. Iya tahu. Yang tanya saya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Siapa tahu letingku toh. Tanya dia. Enggak, aku tanya dulu, angkatan berapa? Angkatan 2001. Oh, 2001. Iya. Adik-adikku ini anak ini. Sudah 24 tahun, kawan. Iya, makanya saya tanya, saya kan cuma menyampaikan saya enggak 21 24 tahun. Angkatan 21 ya. Sudah 24 tahun gitu. Maksud saya begini, saya itu istilahnya memberikan, siapa lagi yang memberikan kalian nasihat kalau bukan kita ini, karena kebetulan kita ini di penegak hukum. Ini orang Sulawesi, kebetulan neneknya dari Toraja. Siapa lagi yang bisa untuk kalau bukan kami ini? Betul tidak Suma? Iya tahu. Nah, iya, maksud saya begitu. Mungkin Suma lebih paham soal kitab suci, saya tidak. Tetapi siapa lagi yang mau menasihati kalau bukan kami ini? Allah ilaha illallah gitu. Sotak. Jangan Suma. Jangan begitu semua, maksudnya begini. Saya Pak Bom pun itu saya pernah bertengkar dengan dia. Nah, kutanya kok Suma, saya sampai baku angkat dengan Bom. Saya bilang Bom, tidak ada orang Toraja begitu Bom, cuma kau yang begitu. Lah memang kau enggak nakui kak. Saya bilang betul ini orang ini. Aku bilang kan dia. Aku bilang bukan begitu. Banjuma ada Dokter Adi mau diskusi sama Banjuma, mau nggak di? Boleh. Ya, izin. Siapa yang bisa gantian dulu nih? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi juga. Biar aja Bang Jibril di sini aja. Bang Jibril sini aja Bang. Karena kayaknya urusan Alfi udah selesai ya di. Kalau orang Palopo itu, kalau orang lu pasti lucu, biar Mamo itu dia Kristen pasti lucu. Pamit ya, assalamualaikum. Tidak, karena nih ada siapa lagi yang misalnya, karena kita itu di Sulawesi Selatan itu kita punya toleransi itu kuat sekali kasihan. Betul ya semua. Cocok itu. Iya makanya saling asyhadu. Jangan mau bicara itu dulu Pak.
kita kasihan. Baik dari pihak manapun, makanya aku tanya semua, tidak ada kok yang anakmu berani saudaraku, anakmu itu sayangkan sekali kok dong. sama-sama induk sayang sudah begini mi kasihan Suma, masalah surga dan neraka itu Kasihan. tak ada yang bisa selamatkan Ki, kasihan. Jadi kamu ngapain Sama-sama, menantumu? Sampai pernah kejengkel ini semua. Terus terang kak saudara-saudaraku semua pernah ini semua emosi sekali. Kenapa ini semua dia begini? Mertuaku saja begini kok enggak pernah begini. Iparku kenapa dia jengkel emosi sekali, tapi setelah ya sudah mi. Tirobami itu tau Kristen tau Pulau Jawa. Lihat nah. Oke, kita Thailand susu. Kau lihat saja bagaimana kita di satu ping, satu arung, satu rumah kita. Makanya kuilah kok begini. Kalau misalnya biasa-biasa kau dipal begini, bertahan kau. Saya Selatan laporkan saya sih bos. Karena ankumnya Polda Sulawesi itu kan ada. Itu pasti nanti dilaporkan. Kenapa mau dilaporkan ini? Melanggar kasar. Macam gue lapor. Gitu. Ya oke. Ku jempol kisedeng. Tidak, saya itu toleransi ya. Saya maksudku saya bilang. Pasti nih mengingatkan kita. Iya harus, aparat itu harus netral. Semune. Iya, maksudnya dia bilang begitu, enggak bisa itu, enggak bisa dong. Kalau misalnya kau dipanggil begini, oh enggak bisa. Kalau kau mau diperiksa di Makassar. Minta bantuan dari Polda Medan, Polda Sumatera datang ke situ menyurat, minta bantuan untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang betul pelaporannya di situ, tetapi TKP-nya kan di Makassar. Misalnya begini. TKP-nya dalam arti bahwa misalnya kau dituduhkan menista agama, berarti TKP-nya di Makassar, berarti penghukumannya juga di Makassar, tidak bisa di tempat lain. Paham? Bagaimana nanti kalau di sidang di Polda kau yang jadi saksiku? Bagaimana bosku? Kenapa saya mau saksimu? Memangnya saya yang anu kok. Nah kuliah aja dengar aja kok. Sebenarnya kamu itu apalagi kita ketawa jika dengar kamu sebenarnya kalau bicara. Sudah dulu boy. Pokoknya Mas sudah minta tahu Dokter Adi mau diskusi ya. Iya silakan. Kenapa kok kalau saya ngomong kau dengar suaraku kak? Kenapa? Kok nggak pernah melawan aku, boy? Boy ini sebenarnya orang baik. Sebenarnya tujuannya saya mau lawan kau untuk apa? Memang maksudnya saya mau lawan kau untuk apa? Dalam arti ada masalah apa saya dengan kau begitu kan? Saya kan cuma lihat Suma saja begitu. Silahkan. Ya udah paling kalau begitu ya. Kita bikin dulu yang di sini jadi wasit ya. Iya. Sebetulnya niatnya ini baik Pak Boboy, Pak Boboy ini kemungkinan ini takut di luar pintu, takut tidur di luar pintu masalahnya. Tidak, maksudnya begini, karena namanya keyakinan dan keimanan itu agama itu kan sudah ditakdirkan dari Tuhan, nggak bisa dipaksakan sampai dunia kiamat, betul. Mau bagaimanapun kasihan, percuma kita mau begitu. Jadi makanya Bang Suma bilang waktu itu katanya ada mengkristenisasi. Saya tanya sama kalian ya, orang Kristen itu tidak pernah bilang langsung Demikian tadi kamu sih ya. Pokoknya lucu lah. Memang kelakuan orang-orang munafik, orang-orang kafir ini lucu-lucu gitu ya. Bikin kita tertawa. Kalau berdebat itu ngarang ya. Kalau urusan dunia memang kita akui orang-orang kafir nih hebat-hebat, itu kita tidak mungkiri ya, umat muslim mengakui itu. Walaupun pada dasarnya orang-orang kafir itu kalau dari segi sains itu kan meneruskan para ilmuwan muslim zaman dahulu ya, yang dimana sepeninggalan para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan yang lain-lain ya, tentang ilmu kedokteran dan angkasa lah segala macam ya, pokoknya fisika semua umat muslim awal mulanya, tapi pada zaman runtuhnya kesultanan di Spanyol ya, itu kan ada namanya museum ya, ataupun perpustakaan bukan museum, perpustakaan para ilmuwan muslim ya. Jadi di situ dibakar ya, zaman Ratu Isabella itu dibakar, lalu buku-buku penelitian atau lalu penemuan itu mereka curi, mereka colong. Jadi ternyata bukan hanya kitabnya orang
orang Yudaisme saja, orang Yahudi aja yang dicuri orang Kristen. Tapi buku-buku tentang bagaimana keilmuan sains itu ya, itu ternyata juga mereka itu mencuri gitu. Tapi saat ini mengklaim bahwasanya mereka lah yang acap kali mendapati hadiah Nobel gitu ya, penghargaan hadiah Nobel tentang bagaimana perdamaian lah segala macam, padahal mereka itu tidak pernah melakukan itu ya, sekalipun mereka ini gembar-gembor, itu tidak ada bukti sebenarnya. Mereka hanya pandai membuat propaganda yang mengeklaim penemuan-penemuan umat beragama lain. Nah itulah, jadi ya itulah, jadi umat muslim yang banyak dirugikan sebenarnya di sini. Baik kaum muslimin, hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.